Assalamualaikum sahabat beriman, kembali lagi di channel Firdausi Official, channel dakwah yang sangat bermanfaat sekali, di mana channel ini kalian akan mendapat berbagai ilmu pengetahuan seputar tentang Islam, dan kali ini kita akan membahas tentang kekayaan Rasulullah. Apakah beliau orang kaya ataukah orang miskin? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama guru kita, yaitu Syekh Muhammad Al-Fuli. Ya syabab, kira-kira berapa harta Rasulullah? Rasulullah sumber pendapatannya dari apa saja? Beliau kalau keluarin duit untuk beli apa saja? Kira-kira Rasulullah dapat gaji berapa? Kalau boleh kita sebut gaji ya. Dan beliau itu kaya atau miskin? Kalau misalnya kaya, apa buktinya? Dan kalau miskin juga, apa buktinya? Insya Allah semua hal tersebut Al-Faqir Fuli akan membahas dalam kajian hari ini. Sekalian juga Al-Faqir Fuli ingin menyampaikan sebuah cerita yang menarik tentang ulama di zaman Andalusia yang dapat hukuman mati gara-gara beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad miskin. Kok bisa ya? Kan memang Nabi Muhammad miskin. Ini yang kita bakal bahas hari ini insyaAllah. Bismillah. Baik syabab, sebelum kita masuk ke detail materi pokok kita dalam kajian hari ini, ana ingin cerita pengalaman yang mungkin agak pribadi. Pas ana masih kecil, sejak kecil alhamdulillah ana sering hadir kajian, majlis ta'lim, kitab-kitab seperti ini. Dan dari kecil kami diajarkan bahwa Nabi Muhammad hidup dan mati dalam keadaan miskin. Bahkan pas beliau meninggal dunia, baju perangnya tergadai di orang Yahudi. Dan di waktu yang sama kami juga diajarkan bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah yang sangat kaya. Seperti siapa? Ada yang tahu? Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu kekayaannya luar biasa syabab. Coba syabab bayangkan berapa harta beliau. Luar biasa kekayaannya. Coba saya kasih contoh syabab. Di zaman Rasulullah tidak ada mobil kan? Dan kalau ada militer mau perang, biasanya nggak ada mobil militer seperti itu. Tetapi di zaman Rasulullah ada yang setara dengan mobil kuda dan unta. Kuda yang kuat itu ibarat mobil militer di zaman Rasulullah. Jadi syabab, coba bayangkan kalau misalnya ada sebuah negara yang mau perang, butuh berapa mobil? Butuh berapa mobil militer? Sebanyak apa? Butuh berapa banyak senjata? Budget perang itu berapa kira-kira? Makanan dan minuman prajurit, baju mereka, senjata mereka, itu semua luar biasa. Jadi kalau ada sebuah negara yang membiayai perang tersebut dari anggarannya sendiri, itu masih masuk akal. Di zaman Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan mampu membiayai satu tentara sendiri, hampir sendiri ya syabab. Masya Allah. Dulu ana sebagai anak kecil, ana mikir seperti ini. Nabi Muhammad kan miskin dan ada beberapa sahabat lain yang kaya. Dan Nabi Muhammad merupakan contoh dan teladan dan guru bagi sahabat yang lain. Dan ada banyak ayat di Al-Quran dan di hadis yang mendorong kita untuk bekerja keras. Jadi pertanyaannya yang muncul di benak saya pas ana masih kecil itu, kenapa Nabi Muhammad miskin? Kalau tidak kaya, nggak apa-apa. Tapi kenapa miskin? Kan ada miskin dan middle class, kelas menengah itu, dan kaya. Kenapa miskin? Ini pertanyaan saya waktu itu. Permasalahan yang belum ada jawabannya sampai saya pernah baca sebuah cerita tentang ulama fiqih di zaman Andalusia yang dapat hukuman mati karena beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu miskin. Jadi beliau dianggap menghina Nabi Muhammad oleh hakim, jadi dapat hukuman mati. Jadi saya kaget syabab, kok bisa ya? Yani bagaimana dengan banyak orang di zaman kita ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad miskin, bahkan mempromosikan hal tersebut. Jadi ana memutuskan sebagai penuntut ilmu untuk mencari-cari tentang permasalahan ini. Dan setelah saya baca-baca, ternyata syabab, mitos bahwa Nabi Muhammad miskin itu tidak dikenal oleh ulama salaf. Tabi'in misalnya, tabi'it tabi'in
tidak ada yang membahas hal tersebut syabab. Apalagi mendorong orang untuk menjadi miskin untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama zaman dahulu ya syabab, semuanya tahu kalau Nabi Muhammad bukan miskin. Jadi saya penasaran kenapa mitos ini tersebar di zaman kita dan banyak dipromosiin orang yang mendorong orang untuk menjadi miskin dan mereka sendiri sebenarnya sudah kaya. Soalnya ini sangat berbahaya. Kita sebagai orang muslim diperintahkan secara langsung untuk meniru Nabi Muhammad dalam setiap gerakannya. Cara makan pun meniru. Cara keluarin biji kurma dari mulut setelah makan tetap kita harus meniru. Apalagi soal gaya hidup, miskin atau kaya. Kalau Nabi Muhammad memang miskin, berarti kita harus meniru beliau dan menjadi miskin juga. Tetapi ya syabab, ulama salaf, ulama zaman dahulu, yakni jumlah ulama waktu itu yang kaya jauh lebih banyak dari ulama yang miskin. Sampai Imam Sufyan As-Sawri, imam yang sangat besar yang belajar ilmu agama, pasti tahu siapa Imam Sufyan As-Sawri. Sampai beliau mengatakan bahwa uang dan harta adalah benteng seorang muslim. Tanpa uang, tanpa dinar, orang muslim itu akan menjadi budak para raja yang zalim. Tidak mungkin ya syabab, Imam Sufyan As-Sawri tidak meniru Rasulullah. Tidak mungkin ya syabab, Imam Sufyan As-Sawri tidak pahami sunnah Rasulullah. Dan setelah saya baca-baca ya syabab, ternyata pembahasan harta kekayaan Nabi Muhammad itu adalah hal yang luar biasa. Banyak informasi yang menarik, yang jarang diketahui banyak orang, yang ada latar belakang agamanya juga, yang kita semua harus pelajari. Taib ya syabab, Syekh Ana di Mesir pernah mengatakan seperti ini. Dan fokus ya syabab pada perkataan beliau. Kata beliau, suara perut yang lapar lebih tinggi dari suara hati nurani. 30% dari jumlah warga muslim di dunia, jumlah pendapatannya setiap hari tidak lebih dari 30.000. Mereka makan, minum, dan seharusnya sekolah, berobat dengan pendapatan 900.000 per bulan. 30% yang pendapatannya 900.000 atau di bawahnya. Masih ada yang di bawahnya lagi ya syabab. Kita belum hitung ya syabab, keluarga yang 5 orang, 7 orang, 8 orang dan pendapatannya 1 juta, 1.500.000. Itu masih banyak ya syabab. Dan itu tetap sangat sulit. Berarti secara matematika ya syabab, kalau kita ketemu 10 orang muslim dari seluruh dunia, dari berbagai negara, maka 3 atau lebih dari mereka pendapatannya setiap bulan 900.000. Baik ya syabab, Ana mau bertanya beberapa pertanyaan dan teman-teman yang nonton di rumah ini bisa langsung jawab saya. Kira-kira orang yang pendapatannya 900.000 itu bisa beli bahan pangan buat rumahnya selama 12 bulan? Maksud saya itu langsung sekaligus beli beras buat 12 bulan, beli tepung buat 12 bulan sekaligus. Yani misalnya dia pakai sebulan beras 5 kilo, dikali 12 jadi 60. Dia langsung beli 60 kilo beras. Kira-kira bisa atau tidak ya syabab? Tidak mungkin kan? Kondisi orang muslim sekarang, bahan pangan untuk 1 minggu aja belum bisa beli, apalagi untuk 12 bulan. Taib ya syabab, biar ana kasih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kebiasaan setiap tahun beli bahan pangan buat rumahnya selama 12 bulan. Minyak yang cukup buat 12 bulan, gandum yang cukup buat 12 bulan, dan bahan-bahan yang lainnya. Dan mohon maaf, Rasulullah tidak punya 1 rumah tangga saja. Beliau punya hampir 9 rumah tangga, yakni sekitar 15 ton bahan pangan yang masuk rumah Nabi Muhammad setiap tahun. Dan Nabi Muhammad mampu secara ekonomi membayar biayanya cash sekaligus gitu. Apakah ini perilaku orang yang ekonominya rendah? Coba syabab jawab pertanyaan ini. Baik ya syabab, biar saya kasih 1 pertanyaan lagi. Apakah orang yang pendapatannya 900.000 mampu beli parfum dan skincare? Mungkin tidak mampu ya syabab, apalagi parfum yang asli yang harganya ratusan ribu, jutaan seperti ini. Baik ya syabab, biar saya kasih tahu. Rasulullah setiap tahun beli parfum favoritnya dari Syam yang harganya mencapai
puluhan juta karena dulu susah impor ekspor barang gitu. Rasulullah mampu beli ini sendiri, pakai uangnya sendiri, parfum favoritnya. Pertanyaannya syabab, apakah orang yang ekonominya rendah bisa beli parfum senilai puluhan juta? Coba jawab pertanyaan ini syabab, dan biar saya kasih satu pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana dengan Nabi Muhammad ya syabab pas beliau menikah di umur 25 tahun dengan As-Sayyidah Khadijah? Beliau di umur 25 tahun ya syabab mampu memberi mahar 1 miliar ya syabab. Sayyidah Khadijah tidak minta mahar sebanyak itu. Beliau yang suka rela kasih maharnya 1 miliar. Itu di umur 25 tahun ya syabab. 1 miliar rupiah. Saya sudah ubah semua yakni mata uang ke rupiah biar teman-teman bisa nyambung gitu. Pertanyaannya syabab, kira-kira pemuda di zaman kita ini, pemuda muslim yang umurnya 25, kira-kira bisa beli apa? Bisa kasih mahar berapa? Ini pertanyaannya syabab. Ada 3 pertanyaan gitu kalau nggak salah sampai sekarang. Sudah jawab 3-tiganya belum? Taib ya syabab, ada satu hal lagi yang sangat penting yang ana mau sampaikan. Ana alhamdulillah sejak kecil sudah diajarkan tentang ekonomi, tentang cara kelola uang oleh ibu saya, karena memang ini bidang beliau. Beliau lulusan ekonomi. Kata beliau, kamu sekarang anggap saja kamu punya 2 meja. Satu meja hanya ada 1 kaki yang besar, dan meja yang satu punya 6 kaki yang sedang. Kalau misalnya kaki meja yang besar itu sudah hancur, kira-kira mejanya hancur juga atau tidak? Jawabannya pasti hancur ya syabab, karena hanya ada 1 kaki. 1 kaki hancur, mejanya juga jatuh. Taib ya syabab, kalau misalnya di meja yang punya 6 kaki yang sedang itu, kira-kira kalau 1 kaki hancur, mejanya jatuh dan hancur atau tidak? Jawabannya insya Allah ya syabab, tidak hancur karena masih ada 5 kaki lain. Penghasilan kita ya syabab ibarat kaki meja, dan hidup kita ibarat atas meja itu. Kalau penghasilan kita hanya ada 1 kaki, kalau penghasilan ini hilang, kita dipecat misalnya, kita nggak ada penghasilan yang lain, nanti hidup kita sangat terpengaruh. Tetapi kalau penghasilan kita dari banyak sumber, ada banyak kaki, minimal 3 misalnya, maka kalau ada 1 yang hilang, insya Allah hidup kita tidak begitu terpengaruh karena masih ada kaki-kaki yang lain, masih ada penghasilan yang lain. Dan alhamdulillah, ana sudah pahami hal ini dengan baik dan sudah ana terapkan sejak umur 12-13 tahun sampai sekarang. Dan ternyata ya syabab, hal tersebut bukan hal yang duniawi saja. Ternyata ini sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah punya lebih dari 1 penghasilan. Rasulullah pernah melakukan itu, dan Rasulullah penghasilannya dari 10 sumber yang berbeda. Masya Allah, luar biasa. 10 sumber. Coba syabab saya kasih beberapa dari 10 sumber tersebut biar kajiannya tidak panjang. Yang pertama, berdagang. Beliau tetap berdagang sampai umur 53 tahun. Bisnisman yang sangat sukses. Bisnisman yang barangnya dan produknya sangat laris. Dan beliau yang pertama kali buat pasar di kota Madinah. Yang kedua, beliau ada harta warisan dari orang tuanya, dari ayahnya dan dari ibunya. Yang ketiga, beliau ada harta warisan dari istrinya Khadijah. Yang keempat, Al-Anfal, harta rampasan perang. Biasanya kalau ada tentara kafirin yang memerangi tentara muslimin, biasanya setelah tentara kafirin kalah dan melarikan diri, mereka meninggalkan hartanya di medan perang. Misalnya emas, senjata, kuda, unta. Jadi Rasulullah dapat khumus dari hal-hal yang mereka tinggalkan. Misalnya di perang Badar itu mencapai 125 miliar. Nasib Rasulullah 25 miliar ya syabab. Yang keempat, beliau kan ikut berperang seperti prajurit-prajurit yang lain. Maka beliau juga dapat gaji atau dapat uang sama seperti prajurit dan jenderal yang lain.
sama seperti TNI dan tentara-tentara yang ada di negara lain misalnya. Yang keenam, investasi. Iya, beliau punya investasi. Beliau punya beberapa kebun dan lahan yang beliau diamin biar nilainya naik. Tempat-tempat tersebut beliau diamin atau mungkin ada aktivitas lain, tetapi beliau tidak pernah huni. Hai syabab, cukup 6 atau 5 atau mau lagi? Ya syabab, Rasulullah kaya, bahkan sangat kaya. Beliau dari keluarga yang kaya juga. Kakek Nabi Muhammad pernah buat acara di Makkah, acara makan minum buat semua penghuni Makkah, buat semua warga Makkah 24 jam selama 3 hari non-stop. Bukan hanya warga Makkah, tetapi hewan dan burung. Semuanya, manusia, hewan, burung boleh makan selama 24 jam selama 3 hari. Kita ini, di zaman kita ini, kalau traktir 2 atau 3 dari teman kita, kita mulai merasa sangat kaya. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi miskin ya syabab, tetapi Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras. 1, bekerja keras. 2, sabar. Karena mungkin memang rezekinya tidak lancar. Dan kadang-kadang itu ya syabab, ujian dari Allah. Supaya Allah cek, kamu ini sabar atau tidak. Jika kamu sabar, rezeki dilancarkan. Kondisi itu insya Allah tidak bakal tetap selamanya jika kita bekerja keras dan sabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Rasulullah ekonominya bukan ekonomi yang rendah. Rasulullah kaya, tetapi Rasulullah sayang dengan orang yang ekonominya rendah. Rasulullah semangati mereka dan mengajak mereka untuk sabar dan bekerja keras. Karena seorang muslim itu bermartabat, kaya maupun miskin. Tetapi jika kita ditanya Rasulullah kaya atau miskin, kita harus tahu jawaban yang benar, bahwa Rasulullah pengusaha yang sangat kaya. Semoga kajian hari ini bermanfaat syabab. Selamat menuntut ilmu dan selamat beraktivitas dan bekerja keras. Syukran ya syabab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.